menambahkan ya dari yang tadi disampaikan oleh Mamang mengenai derajat niat ya. Di dalam kitab Safinah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama maksudnya 3 tingkatan, tiga tingkatan niat. Yang pertama, jika sholatnya sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka niatnya harus ada 3. Harus dalam ketika kita melintaskan niat di dalam hati itu harus disebutkan 3 gitu dalam hati, yaitu ta'arud, qasdu, ta'arud, ta'yin. Jadi harus mengucapkan itu qasdu, ta'arud, ta'yin, artinya harus memaksud sholat. Jadi aku niat sholat, nah, harus ada ta'arud, kata-kata pardu, jadi aku niat sholat pardu. Terus yang ketiganya ta'yin. Ta'yin itu menyebutkan nama sholatnya. Kalau sholatnya sholat pardu, jadi harus aku niat sholat pardu zuhur. Nah itu berarti sudah cukup. Adapun yang lainnya itu sunat. Jadi tidak mengucapkan 4 rakaat, menghadap ke kiblat dan seterusnya, itu tidak apa-apa. Yang penting ketika melintaskan niat di dalam takbiratul ihram itu dalam sholat fardu harus ada yang 3. Ta'arud, qasdu, ta'arud, ta'yin, yaitu aku niat sholat, qasdu, fardu, ya, ta'arudnya, kemudian ta'yinnya menyebutkan nama sholatnya. Aku niat sholat fardu zuhur. Terus yang kedua, wa in kanat rotibatan, jika sholatnya itu sholat sunat yang di waktu-waktu, yang ada waktunya, seperti sholat rawatib, ba'diyah zuhur, ba'diyah qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat duha, sholat tahajud, dan sebagainya yang di waktu-waktu. Maka harus ada 2, yaitu qasdu dan ta'yin. Gitu. Sholatnya berarti aku niat sholat tahajud. Nah, gitu. Aku niat sholat duha. Adapun sunatnya tidak disebutkan, tidak apa-apa. Tidak menjadi syarat. Dan yang ketiga, kalau sholatnya sholat mutlak, maka yang harus ada adalah aku niat sholat. Yang lainnya itu tidak menjadi syarat. Itu yang disebutkan di dalam kitab Safinah. Jadi kalau ada yang sholat fardu, untuk sholat fardu, sholat sunat yang memiliki waktu, dan yang ketiganya sholat rawatib. Sholat rawatib, sholat mutlak yang bisa kapan saja selain waktu yang diharamkan untuk sholat. Kemudian tadi saya ingin menambahkan mengenai mengapa banyak orang yang sholat tetapi perbuatan buruknya jalan terus gitu ya, tidak tercegah. Yang pertama itu karena iblis atau setan itu ya selalu mengganggu dan selalu mencoba untuk mengajak manusia, mendorong manusia untuk berbuat maksiat. Yang keduanya karena sholatnya itu kurang khusyuknya, bahkan mungkin tidak khusyuk gitu sholatnya. Karena semakin banyak khusyuknya, itu semakin bisa ditekan tingkat derajat maksiatnya, tingkat
baik kuantitas dan kualitas maksiatnya itu bisa ditekan kalau orang sudah bisa khusyuk di dalam sholatnya. Perhatikan saja kalau orang yang apa istilahnya sholatnya belum khusyuk, ya seperti kita itu ya, masih banyak ingat kemana-mana, ingat bahkan saking sudah hafalnya sholat gitu, sampai tahu-tahu sudah salam. Nah itu, karena sudah hafal. Jadi badan kita itu sudah bisa jalan sendiri gitu, tanpa kita ingat sholat pun itu sudah otomatis gitu. Nah itu salah satu tanda bahwa sholat kita itu tidak khusyuk gitu. Nah itu dikombinasikan dengan iblis atau setan yang selalu menggoda, mengganggu kita, mendorong kita untuk berbuat maksiat, ya jadilah seperti apa yang kita saksikan, bahwa sholat jalan, maksiat jalan. Karena ya intinya sih pada kekhusyuan dari sholat tersebut. Semakin bisa khusyuk, berarti orang tersebut semakin menyadari, semakin bisa menjaga hatinya untuk tergerak kepada perbuatan maksiat. Mungkin tambahan dari saya. Terima kasih.